Boleh nggak tanda tangan Kabupaten Badung, kedudukannya Badung, tanda tangan di Denpasar. Nah, jangan sampai ada notaris satu PPAT yang abal-abal kita. Tapi ada notaris palsu. Tapi ternyata ada sertifikat ganda. Hai, apa kabar Anda semua? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya dan salam kebajikan untuk Anda semua. Selamat datang di podcast kami, Satu Cinta, INI dan IPPAT Badung, Bali. Dan bersama saya Ani, di podcast ini Anda akan mendapatkan tambahan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya seputar dunia notaris dan PPAT atau pejabat pembuat akte tanah. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang senior kami. Hai Pak D. Hai Nek. Pak D, dalam rangka peringatan ulang tahun Ikatan Notaris Indonesia yang ke-113 di 1 Juli 2021 kemarin, dan juga ulang tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang ke-34 di 24 September 2021, betul ya? Ya. Walaupun sudah cukup tua untuk usia dari sebuah organisasi profesi, tapi saya rasa masih banyak masyarakat yang belum paham benar tentang siapa, apa, dan bagaimana notaris dan PPAT itu. Mereka mungkin hanya tahu dari melihat papan nama yang bertebaran, tidak hanya di jalan-jalan utama tapi juga di kawasan perumahan. Tapi siapa, apa, dan bagaimana, lalu apa perbedaan dari notaris dan PPAT itu rasanya belum banyak yang paham. Jadi siapa sebetulnya Pak notaris itu Pak D? Terima kasih nih. Jadi kita yang jelas bahwasanya memang masyarakat secara umum kan taunya notaris. Iya, betul. Jarang yang juga tahu membedakan apa itu yang mana sebenarnya PPAT, kan begitu. Jadi kalau kita tahu bahwasanya notaris kan usianya sekarang hampir 113 ya, udah cukup lama. Bahkan notaris yang pertama berdiri atau pertama ada di Indonesia itu kan Maker Kesgem. Itu sudah ada di tahun 1860 waktu itu di Jakarta. Jadi notaris itu di Jakarta pertama, Batavia namanya ya. Kalau sekarang kan Jakarta dulu. Jadi Bandar Jakarta dulu. Oke. Nah, perkembangan notaris itu kan sebenarnya mulai dari zaman Perancis ya. Dari dibuatkan juga jajahan-jajahan seluruh Perancis juga termasuk Rusia, Belanda, kemudian Jerman dan terakhir juga Indonesia. Itu mengikuti semua hukum yang berlaku di negara-negara yang kolonial ya. Nah, Indonesia yang setelah kemerdekaan pun sendiri sampai hari ini kita tahu undang-undang yang pernah diberlakukan terhadap notaris itu, peraturan jabatan notaris kan dari zaman Belanda. Ya. Baru sejak tahun 2004. Ya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 lah kita punya undang-undang jabatan notaris sendiri untuk meningkatkan kemampuan nasionalisme kita terhadap hukum yang berlaku. Yang kemudian dilakukan proses perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Walaupun memang kita tahu tidak ada undang-undang yang sempurna terhadap pemberlakuan pejabat umum. Nah, kita tahu bahwasanya masyarakat tahunya kan notaris. Apa itu notaris? Ketentuan apa yang memberlakukan? Kemudian untuk apa kepentingan-kepentingan datang ke notaris? Kan itu. Tapi yang kita tahu bahwasanya ketentuan di dalam pemberlakuan Undang-Undang Jabatan Notaris itu kan kita bisa mengacu kepada pasal 1868 tentang pejabat umum. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ kan mengatur tentang pejabat umum ya. Untuk yang mendapat membuat akte perjanjian yang dikendaki atau diatur di dalam peraturan perundang-undangan pada waktu kewenangannya diatur dalam waktu, tempat,
yang tepat gitu. Jadi kewenangan notaris itu ada, sudah diatur. Sehingga berikutnya diatur di dalam pasal 1870 tentang alat bukti yang sempurna. Nah, itulah yang disebut dengan akte otentik. Gitu. Nah, perbedaan kita tahu tentang PPAT itu apa gitu. Ya, PPAT itu kan pejabat pembuat akte tanah. Dia berlaku baru sejak tahun 1960 dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria. Ya, karena itu di situ ada pasal yang pemberlakuan tentang pendaftaran tanah yang diperbantukan melalui pejabat pembuat akte tanah. Nah, di situ baru mulai. Tetapi apakah ketentuannya sudah ada tentang pejabat pembuat akte tanah? Belum. Baru tahun 97 dengan keluarnya pemberlakuan PP 24 tahun 97 dan keluarlah ketentuan PP nomor 37 tahun 97. Gitu. Kalau tadi notaris ada undang-undangnya. Ya. Berarti kalau PPAT belum punya undang-undang gitu? Sampai hari ini belum. Belum. Oke. Baru yang mengatur tentang pejabat pembuat akte tanah, apakah dia sebagai pejabat umum juga sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 itu kan adanya menyebutkan itu di Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan benda-benda yang ada di atasnya. Jadi hak tanggungan itu baru menyebutkan bahwa setiap pembuatan akte hak tanggungan harus didasarkan dengan akte PPAT. Pejabat pembuat. Di situ baru dia mulai. Tapi sampai hari ini belum memang ada undang-undangnya ya. Belum sampai hari ini. Memang kita tahu beberapa waktu belakangan ini kan kita sudah melihat dan kita sudah diberikan tentang draft RUU PPAT yang sudah 2 kali kalau tidak salah kita sudah diundang pengurus pusat dulu ya, pengurus pusat IPAT, kemudian juga didengar pengurus INI Ikatan Notaris Indonesia, hearing dengan Komisi 3 DPR. Baru RUU. Sampai sekarang masih belum juga ya? Belum. Ya namanya juga kan undang-undang itu kan keputusan politik dia, produk politik. Jadi kita tidak bisa mengingkari adanya harus ada lobby yang intens ya. Kemudian juga tidak bisa kita pungkiri seberapa dalam teman-teman kita anggota-anggota PPAT juga mendalami tentang materi apa yang diatur di sana. Jangan seperti gitu loh. Mohon maaf, jangan seperti perubahan Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Isinya adalah sanksi. Kan gitu. Bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dan kemudian perlindungan terhadap jabatan PPAT ini kalau isinya adalah tanggung jawab dan sanksi gitu. Tidak ada reward gitu. Oke. Kalau tadi Pak De menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum ya. Berarti seperti juga PPAT kalau jelas disebutkan bahwa itu adalah pejabat pembuat akte tanah. Notaris juga pejabat umum. Iya. Dilantik oleh? Kalau dia notaris itu kan dilantik oleh presiden kan. Kalau di zaman Belanda itu kan, tapi kemudian didelegasikan pelantikannya. Pengambilan sumpahnya itu didelegasikan kepada menteri. Ya, Menteri Hukum dan HAM, di mana surat keputusannya pengangkatannya kan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, menteri. Yang kemudian pada saat pelantikan pengambilan sumpah kan didelegasikan kepada gubernur dulu. Gubernur. Ya. Sempat gubernur, nggak tahu sekarang. Sempat juga turun lagi didelegasikan kepada bupati. Bupati, oke. Berarti pejabat negara ya? Iya, dia karena pejabat dilantik umum. oleh pejabat umum? Iya, dia menjalankan sebagian kewenangan negara. Ya, karena itulah notaris kenapa sampai hari ini juga diberikan menggunakan stempel dengan lambang Garuda. Jadi sebenarnya tidak main-main jabatan notaris. Pegawai negeri juga dong? Bukan. Dia diangkat menjalankan, diangkat oleh pemerintah, diangkat oleh negara, diberikan menggunakan atau menjalankan sebagian kewenangan negara.
Tapi bukan pegawai negeri. Bukan pegawai negeri, Dan dia tidak dapat- tidak digaji pegawai negeri. Itu dia berarti nggak dapat gaji dari pemerintah. Enggak. Tapi dia diberikan mengambil apapun honorarium ya atas jasa yang dilakukan. Atas jasa yang dia berikan Iya, kepada masyarakat. Iya. Kalau gitu boleh nggak sih seorang notaris itu, karena dia merasa jasa yang dia berikan kepada masyarakat itu cukup besar dan tanggung jawab terhadap jasa yang dia berikan juga cukup besar. Boleh nggak dia, saya minta segini deh, gitu. Suka-suka dia gitu loh. Boleh nggak sih itu? Ya ini yang saya kira kenapa di dalam undang-undang jabatan notaris baik pada zaman Belanda di peraturan jabatan notaris dan juga undang-undang jabatan notaris itu kan sudah menentukan atau ditentukan tentang maksimal yang boleh honorarium boleh dia. Okay. 1% dari perhitungan tentang besaran isi dari perjanjian di antara mereka. 1% maksimal. Kalau ada yang kemudian juga mungkin minimal fee itu kan bisa ditentukan dan ditetapkan fee per masing-masing kabupaten kota oleh perkumpulannya. Kabupaten kota. Ya. Oke. Ya kita tahulah berapa nilainya dan termasuk apakah besaran nilai itu termasuk juga begitu mengcover terhadap tanggung jawab yang sangat besar, sangat berat terhadap kualifikasi akte otentik yang harus dibuatkan. Itu. Oke, tadi Pak De bilang kabupaten kota, berarti kan ada notaris yang ada di kabupaten ini, kabupaten itu, kota ini dan sebagainya. Lalu kalau misalnya seperti kita nih, kita di Badung, notaris Kabupaten Badung. Boleh nggak sih notaris ini melakukan penandatanganan akte di Denpasar gitu? Kita lihat dari kewenangannya ya. Kalau kita lihat dari kewenangan, sebenarnya definisi notaris juga sebenarnya kita lihat di Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004. Kita baca di pasal 1 dan pasal 15. Kewenangannya kan pada tempat di mana dia berada. Dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa ke tempat kedudukan notaris ada di kabupaten kota. SK itu di kabupaten kota, tapi wilayah kerjanya satu provinsi. Boleh nggak tanda tangan Kabupaten Badung, kedudukannya Badung, tanda tangan di Denpasar? Boleh. Boleh. Oke. Karena itu akan menentukan kualifikasi terhadap otentiksitasnya, kewenangannya diatur dalam 4, ya, meliputi 4. Tentang kewenangan dia bisa membuat akte, kewenangan tentang orang yang mau dibuatkan atau membuat akte, kewenangan tentang tempat kedudukan, keempat adalah tentang waktu di mana akte itu dibuatkan. Karena itu kan menentukan kualifikasi terpenuhinya otentisitas akte sebagaimana ketentuan di pasal 1870 kesempurnaan alat bukti. Kalau notaris boleh, kalau PPAT berarti boleh juga? Kalau PPAT berbeda, kewenangannya berbeda. Beda. Karena dia berkaitan dengan tanah, ya. Bahwa kalau PPAT dia hanya berwenang di mana tempat kedudukannya saja. Dia tidak punya wilayah jabatan satu provinsi. Tidak punya wilayah. Iya, walaupun pernah ada keinginan dari Kementerian ATR BPN untuk memberikan luasan kewilayahan dari PPAT, tapi sampai hari ini itu terjadi masih tarik ulur sehingga belum diberlakukan. Bukan lagi satu provinsi, hampir 3 provinsi itu. Kalau misalnya PPAT di DKI dia bisa melaksanakan pelayanan jasanya atau melaksanakan jabatan itu untuk tanah-tanah yang ada di Jawa Barat atau di Banten. Tapi itu belum dilaksanakan, belum bisa karena banyak sekali sebenarnya merugikan kepentingan rekan-rekan kita yang di daerah. Berarti kalau sebagai notaris dia boleh, tapi sebagai PPAT dia sebagai boleh ya? PPAT tidak boleh. Tidak boleh tidak ya? boleh, ketentuannya tegas mengatur. Oke. Ya. Terus misalnya begini Pak D, saya nih diajak teman untuk join yuk bikin restoran gitu misalnya di Gianyar. Terus karena kami join ada modal yang harus dikeluarin kan, 50-50 lah misalnya begitu. Terus kami diminta untuk buat suatu PT dan
karena itu restoran lokasinya di Gianyar, teman saya maunya beli aja deh, yuk beli tanah yuk di Gianyar gitu, untuk kita bikin restorannya di situ. Dan untuk yang seperti ini, kami harus kemana? Ke notaris. Karena saya di Badung, teman saya di Denpasar, lalu tanahnya di Gianyar. Kami harus ke notaris atau ke PPAT. Kalau harus ke notaris di mana, PPAT di mana? Itu gimana Pak Di? Yang pertama kalau ada join ya. Ini kan join modal untuk mendirikan sebuah usaha. Jadi harus seorang notaris tidak saja cukup ya, tidak cukup paham hanya ketentuan yang mengatur tentang jabatannya, jadi tentang Undang-Undang Jabatan Notaris 30 2004 Junto 2 2014. Tapi kalau ada keinginan dari para pihak atau klien ingin mendirikan perusahaan, berarti hukum perseroan juga harus tahu kan. Jadi sebagai ada dua notaris dia. Ya, sebagai notaris. Ya. Oke, ya. Tidak cukup dia hanya tahu jabatannya saja, terus apa keinginan. Karena kewenangan di situ akan menentukan. Boleh enggak? Kalau ada saudaranya atau istrinya membuat akte, boleh enggak? Jadi notaris enggak boleh membuat akte untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk saudaranya, kan begitu. Ya. Jadi dalam garis lurus itu enggak boleh dia buat akte. Dia menolak untuk, dia enggak punya kewenangan tuh. Sampai garis ke samping 3, jadi semenda. Itu yang enggak boleh. Kalau itu dibuat saya kira ya jelas apakah menjadi kedudukannya dia otentik atau di bawah tangan kemudian kan gitu. Nah kalau ada orang yang ingin mendirikan perusahaan, join dia buka restoran, dia mau buat perseroan terbatas. Ada 2 sebenarnya perseroan. Ada perusahaan itu ada berbadan hukum dan ada perusahaan yang berbadan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah kita lihat kalau mendirikan perseroan terbatas berarti kita mengacu kepada Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang PT. Ya. PT itu kita lihat sekarang kan berubah definisi pasal 1 PT. Lihat kita mengacu kepada undang-undang yang baru tentang nomor undang-undang 11 tahun 2020. Dan kita coba baca tentang definisi PP nomor 8 tahun 2021 tentang perseroan terbatas dan apa. Kalau perseroan terbatas di pasal 1 Undang-Undang 40 tahun 2007 menyebutkan perseroan terbatas adalah perjanjian. Ya, perjanjian yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan modal yang dapat dihitung melalui saham. Berbeda dia perkembangan sekarang kan jelas bahwa ada perseroan terbatas adalah bukan persetujuan perjanjian yang bisa didirikan oleh 2 orang atau lebih ya, yang dengan persekutuan modal kemudian dihitung dengan saham atau perseorangan. Pendirian perseroan perseorangan yang memenuhi kriteria UMK. Nah kalau dia mau mendirikan PT bersama-sama, modalnya kelihatan jelas ada muncul di situ. Yang perlu diketahui pertama adalah kalau pendirian perseroan terbatas kan harus ngecek nama, maksud tujuan PT, oke restoran, rumah makan dan sebagainya, kemudian modalnya berapa. Nah di situ juga harus dicantumkan siapa. Jadi direktur, siapa menjadi komisaris, artinya siapa yang mengurus, kemudian siapa yang mengawasi. Kalau pendirian perseroan itu kan harus diwajibkan oleh undang-undang dengan akte notaris, dengan akte otentik. Karena pendiriannya bisa saja boleh di Kabupaten Badung, boleh di Denpasar, atau boleh di mana saja sepanjang kewenangan notaris ada di satu provinsi. Nah kalau dia ingin mendirikan atau mendirikan restoran dengan membeli tanah kemudian baru didirikan, sekarang ada 2 tipe. Apakah dia akan inbreng menjadi hak milik aset PT atau dia akan menjadi masih dalam aset masing-masing perseroan. Kan begitu. Kalau dia ingin menjadi aset PT dibeli oleh orang satu peseru ya, peserunya pemegang saham, dia harus dimasukkan ke dalam PT kalau dia menjadi modal. Bentuknya apa? Inbreng. Inbreng. Ya. Sehingga awalnya adalah pelepasan atau pengalihan hak atas tanah yang di Gianyar, kemudian dimasukkan, kalau enggak proses pelepasan langsung diatasnamakan PT. Kayaknya masyarakat nggak ngerti deh, inbreng itu apa gitu ya, kan. Inbreng kan memasukkan modal aset yang dimiliki oleh satu pemegang saham ke atas nama PT. Yang menjadi modal orang
di pemegang saham. Jadi dihitung nanti dia model seperti itu. Yang tadi saya tanya, lalu untuk mengakomodir kebutuhan itu terhadap pendirian PT dan juga pembelian tanah yang ada di Gianyar, dia harus ke notaris. Harus ke PPAT Gianyar. PPAT Gianyar. Ya, ada dua dia. Kalau dia kalau PT-nya yang membeli langsung menjadi aset PT, jadi PT-nya sudah berdiri dulu nih ya. PT-nya berdiri kan punya modal nih. Ya. Punya modal dari PT-nya lah yang membeli. Oke. Membeli. Nah, kalau dia PT-nya ada dua tipe yang bisa dibuatkan. Jadi akte pelepasan hak. Jadi orang yang memiliki tanah melepaskan hak kepada negara, kemudian yang akan dimohonkan hak itu langsung ke atas nama PT. Itu yang pertama. Bisa teknisnya seperti itu, atau dia proses jual beli nanti. Kalau jual beli berarti digunakan akte PPAT Gianyar, Gianyar. Mutlak itu ya? Wajib gitu, karena undang-undangnya begitu. Ya, peraturan perundang-undangannya. Berarti kapan seseorang itu harus datang ke notaris? Kapan dia harus datang ke PPAT, Pak De? Kalau berkaitan dengan objek hak atas tanah di kabupaten yang sama di mana kedudukan juga notaris. Nah, ini saya tadi lupa menyatakan bahwa sebenarnya notaris boleh nggak merangkap jabatan sebagai PPAT? Ya. Boleh. Boleh. Yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, notaris tidak boleh merangkap sebagai pegawai negeri, tidak boleh merangkap sebagai advokat atau lawyer. Jadi kalau sebagai PPAT dia boleh merangkap sepanjang kedudukan PPAT dan kedudukan notarisnya sama di kabupaten kota yang sama. Harus tidak boleh berbeda. Nah, kalau berbeda gimana? Kalau berbeda dia harus memilih. Dia akan memilih sebagai PPAT atau dia memilih sebagai notaris. Kalau tidak dia harus melepaskan salah satu jabatannya. Tetap boleh buat akte? Tidak boleh. Salah satu tidak boleh harus akte itu dibuat. Tidak boleh. Tidak boleh. Sepanjang kedudukannya belum satu wilayah. sama. Jadi ya. tidak boleh. Bukan sewilayah, sekabupaten kedudukan. Jadi sepanjang itu belum. Tidak boleh, salah satu pun tidak boleh akan membuat akte. Okay. Makanya di situ harus pilihan. Kita lihat di tahun 98 kalau tidak salah ada surat yang keputusan dari peraturan Kementerian ATR BPN mewajibkan PPAT harus kedudukannya sama dengan notaris. Jadi aturannya seperti sampai hari ini. Jadi kedudukan PPAT harus sama dengan notarisnya. Kalau tidak, dia harus memilih. Oke. Gitu. Oke. Lanjut yang tadi Pak De. Kapan seseorang itu membutuhkan jasa notaris? Kapan dia butuh jasa PPAT? Kalau dia atau masyarakat ingin mendirikan badan usaha ya, atau membuat sebuah perjanjian, maka dia datangkan ke notaris, bukan ke PPAT. Tapi kalau dia mau transaksi jual beli pengalihan atas tanah, dia datangnya ke PPAT. Oh, jadi kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan tanah, iya, dia datangnya ke PPAT. Iya. Kalau untuk di luar itu dia datangnya ke notaris. Iya. Walaupun orangnya itu juga gitu ya. Ya, walaupun kesan dari masyarakat ya, pemahaman masyarakat kan pokoknya apapun yang dibuat berkaitan dengan tanah dan sebagainya, orangnya itu termasuk datangnya ke notaris. Ya, kenalnya notaris kan gitu aja. Kenalnya notaris, walaupun penyebutannya notaris, walaupun dalam melaksanakan memberikan jasa itu dia bertindak sebagai PPAT gitu ya. Iya. Okay. Masyarakat kan umumnya tahu pokoknya ke notaris, tidak tahu tentang pelangnya itu ada dia PPAT atau tidak kan. Dan kita tahu bahwa ada kewajiban-kewajiban di mana keharusan dari seorang notaris harus memasang pelang, ya, SK pengangkatan dia harus jelas karena legalitasnya ada di sana. Jangan sampai ada notaris atau PPAT yang abal-abal gitu. Nah ini harus menjadi nanti mungkin persoalan-persoalan lain yang bisa timbul karena jabatan itu sangat seksi ya notaris, sehingga menarik perhatian di mana masyarakat taunya notaris gitu loh. Sedangkan apakah benar kan notaris itu punya legalitas sebagai pejabat Tapi umum? ada notaris palsu. Ya, kita lihat saja bagaimana kemudian beberapa kasus transaksi jual beli yang dilakukan melalui notaris atau PPAT yang kemudian ternyata itu pelang nama doang gitu. Jadi ada simbiose antara mereka gitu loh. Mungkin itu adalah sindikat mafia.
Kalau tadi Pak dibilang notaris boleh merangkap jabatan sebagai PPAT, boleh. Berarti bisa tidak dong? Ada yang hanya notaris aja? Ada. Jadi diangkat sebagai notaris duluan. Jadi karena pengangkatannya kan berbeda. Kalau notaris diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan PPAT kan diangkat oleh Kementerian ATR BPN. Berarti jadi SK-nya 2 dia. Bisa hanya notaris saja? Bisa saja notaris, belum PPAT, bisa PPAT saja tidak notaris. Ada juga ya Pak Dea, di kantor kecamatan itu kan juga ada tulisannya PPAT ya? Boleh izin minum. Boleh, silakan. Gimana? Di kantor kecamatan itu kan juga ada PPAT ya? Betul nggak? Itu kan apa namanya? Dia PPAT sementara disebut ya. PPAT memang sementara. Kita lihat di dalam PP 24, kemudian juga ada di PP 37, ada diangkat PPAT sementara. Di mana kalau tidak ada di dalam satu kabupaten kota misalnya, atau kurang karena kebutuhan PPAT itu banyak, maka camat bisa diangkat sebagai PPAT sementara. Tugasnya sama dengan PPAT? Tugasnya sama. Sama. Dia diangkat juga, dia dapat juga surat keputusan pengangkatan sebagai PPAT. Tapi yang jelas mereka bukan notaris ya? Bukan. Dan tidak bisa jadi notaris ya? Ya karena dia pegawai negeri. Iya, makanya Ya, tidak bisa dia jadi notaris tidak ya? bisa jadi notaris. Gitu. Kalaupun masyarakat ke PPAT camat, mereka juga tetap akan terlindungi seperti kalau mereka ke PPAT notaris kan? Terlindungi dalam hal apa gitu? Dalam hal masyarakat. Ya, masyarakat. Ya karena kewajibannya kan pasti ada tanggung jawab kan. Jadi Ya. hak yang di proses pelayanan oleh PPAT tidak terlepas apakah dia PPAT notaris atau PPAT camat. Tapi tetap sama ya, Tetap dapat proses perlindungannya sama. Ya, karena hasil dari produk akte PPAT-nya yang kemudian didaftarkan proses peralihannya ke kantor pertanahan itu kan punya legalitas yang sama. Menjadi anggota IPPAT kah? Sampai hari ini PPAT camat? PPAT camat memang ditawarkan mereka masuk kepada ikatan, tapi tidak, kalau nampaknya enggak ada ya. Tidak ada. Oh, jadi mereka bukan anggota. Iya, karena mereka masih merangkap sebagai pegawai negeri itu. Mungkin kan itu yang membuat bagian dari ada sekat lah, masih sekat. Tapi seharusnya kan tetap juga menjadi anggota ikatan PPAT. Tapi kenyataannya enggak ya? Tidak ya? Sepanjang saya tahu, sepanjang pengetahuan saya yang pendek ini rasanya. Udah berapa tahun Pak dia jadi notaris? Baru 25 tahun. Oh baru. Baru Ada mungkin ya Pak D sudah jadi notaris, mereka masih SD tuh kayaknya ada deh kayaknya di sini. Tuh kan ada bener. Memang ini yang kita tahu bahwasanya menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh kita semua. Badi, sekarang kan ada notaris PPAT, bahwa hukum itu kan selalu berkembang. Betul. Dengan perkembangan masyarakat. Jadi kita harapkan bahwa walaupun sudah jadi notaris, ya mau diangkat sebagai notaris itu jangan berhenti belajar, karena perkembangan hukum, produk hukum yang kita tahu sekarang ini kan sangat cepat ya, efektif. Apalagi pemerintah kita lihat sekarang dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ya 11 tahun 2020, ada keinginan dari pemerintah sekarang untuk mempercepat proses perizinan, untuk mempermudah proses perizinan. Kemudian yang paling diharapkan adalah daya saing investasi, iklim investasi yang kondusif, investasi yang punya daya saing global ini mempunyai menaik atau meningkat. Yang dulu masih di atas 100 atau kita di bawah 100 itu kemudian dia meningkat menjadi 70 dan sempat turun ke 73 sampai hari ini. Dan keinginan Presiden Jokowi kan kita tahu, Jokowi Amin sekarang kan menginginkan peningkatan kita daya saingnya hampir 40. Nah, apa peran notaris dan apa peran PPAT di dalam memberikan kontribusi terhadap kemudahan iklim investasi ini? Nah, itu yang saya menyampaikan, bagaimana harusnya kita semua notaris, PPAT dimanapun berkantor, berkedudukan, itu harus juga belajar, harus juga mengupgrade diri untuk mengisi diri bagaimana kita memberikan proses pelayanan terhadap
klien kita, apalagi ada keinginan sekarang bagaimana penanaman modal. Oke, Pak Ade, kalau balik ke kasus yang tadi untuk tanah di Gianyar yang mau dibeli nih sama si partner, apa yang harus dibeli dibayar ya, bukan bayar dibon pakai gitu. daun tapi. Lalu apa yang harus dia lakukan untuk bisa si tanah itu menjadi atas nama dia? Terlepas dari PT nih, misalnya dia kemudian udah deh beli aja deh dulu gitu, bikin PT-nya belakangan, dia beli dulu tanah itu. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Kalau ada orang yang ingin membeli tanah, berarti kan yang pertama harus menjadi kewajiban dari penjual ya. Kemudian dia membawa sertifikat aslinya, dia membawa bukti pembayaran pajaknya PBB, dia membawa KTP atas nama pemiliknya, kartu keluarga, dan juga ada NPWP, termasuk juga adalah KTP istri atau pasangan kawinnya. Nah, kewajiban dari PPAT, seorang PPAT memenuhi ketentuan asas pengecekan sertifikat ya. Pengecekan untuk membuktikan bahwa sertifikat itu tidak sedang blokir, tidak dipasang tanggungan, tidak sedang bersengketa. Nah, ini sekarang harus dilakukan dan dipenuhi lebih dulu oleh PPAT sebelum dilakukan transaksinya, termasuk perhitungan tentang PPH, pajak-pajak penjual, kemudian BPHTB, pajak bumi bangunannya. Itu harus dicek lebih awal sebelum transaksi. Ya. Dan bangunan. Oke. Ya. Pengecekan untuk melihat keaslian sertifikat. Mungkin nggak sih dia bawa nih sertifikat ini asli sertifikat. Tapi ternyata ada sertifikat ganda terhadap sertifikat itu. Mungkin nggak sih Pak De? Tidak bulu tangkis saja ada pemain ganda ya. Ganda campuran pula ya. Ya, kita tahu sekarang kan banyak sekali modus dan banyak sekali kasus yang muncul dari adanya kepemilikan sertifikat double istilahnya. Sertifikat double, nggak tahu bagaimana penerbitan itu bisa terjadi. Ini sertifikatnya memang asli, dua-duanya asli gitu, terhadap objeknya sama gitu loh. Nah, itu yang pentingnya kenapa ada kewajiban PPAT, seorang pejabat pembuat akta tanah harus melakukan pengecekan sertifikat asli ke kantor pertanahan dalam buku tanah yang dipegang di kantor pertanahan. Buku tanah itu apa, sertifikat itu apa? Buku tanah itu kan hasil dari apa namanya, produk tentang warkah yang dibuat secara administrasi dan secara dipenuhi legalitas hukumnya, artinya kepemilikannya, objeknya terhadap tanahnya dan kepemilikan berkaitan dengan berkasnya, administratifnya. Jadi dilakukan setelah gitu ya? Salinan dari buku tanah itulah keluar sertifikat. Sertifikat, oke. Ya, sehingga kalau ada orang ingin menjualkan atau mengalihkan tanah dengan sertifikatnya, lebih awal harus dilakukan pengecekan tentang nomornya, ya pengecekan. Kalau dia hak milik berarti nomor hak miliknya. Ada nomor NIB-nya, nomor identifikasi bidangnya. Artinya apa? Batas-batasnya sudah benar ground, bukan hanya masih di awang-awang. Batas-batas pemilikan siapa-siapa. Ada patoknya di sana atau tidak. Oke. Yang kedua berkaitan dengan namanya, harus sama. Nama, KTP dan di buku tanahnya luasnya sama. Kemudian harus juga ditentukan yang beli siapa, diperuntukkan untuk apa. Sehingga harus lihat diperuntukannya di dalam sertifikat itu tanah itu bisa dijadikan apa? Mau dijadikan pertanian atau dalam status sudah masih pertanian gitu. Boleh si calon buyer ini boleh nggak melakukan pembayaran lebih dulu sebelum sertifikat itu dicek? Boleh saja, itu tergantung kesepakatan dari mereka. Tapi kalau kita menyarankan, kan begitu, kita kan menyarankan sehingga tidak ada menimbulkan sedikit pun misalnya terjadi persoalan potensi masalah, potensi konflik di belakang hari, ya, bukan di depan hari, di belakang. Karena ada ya kalau di dalam transaksi atau dalam proses perjanjian gitu kan, ini perjanjian ya. Saya mau beli, dia yang satu mau jual, harga berapa harus ditentukan, harganya berapa, kemudian bagaimana tentang luasannya, harus jelas itu pengaturan. Kalau nanti diukur luasnya tidak atau berbeda dengan luas di sertifikat, kalau kurang bagaimana tentang harga yang harus dibayarkan, nilainya berapa, kalau lebih berapa. Wajibkah pengukuran dilakukan? Tergantung kesepakatan, kembali kepada kesepakatan. Jangan sampai memang
Bisa terjadi ada hasil ukur itu berbeda kemudian dengan ukur yang sudah ada di dalam sertifikat. Mungkin saja ada patok yang bergeser. Entah tahu apa patok yang berjalan atau ada yang menggeser. Ini kan kemungkinan terjadi di lapangan itu bisa apapun terjadi. Berarti sebaiknya tidak melakukan pembayaran dulu sebelum sertifikat dicek ke asliannya. Belum membayar secara yang besar ya. Kalau ngasih down payment, ngasih tanda jadi, saya kira tidak masalah. Itu sebagai tanda pengikatan keseriusan dari pihak pembeli untuk membeli tanah itu. Ya, mungkin persentase berapa disepakati. Jangan dulu membayar besar ya, karena risiko akan bisa terjadi. Bagaimana down payment kalau batal membeli karena ada masalah terhadap sertifikatnya. Lalu ke PPAT sudah ada dokumen yang bisa ditandatangan? Baru bawa sertifikat nih, penjual pembeli, penjualnya bawa sertifikat, terus bicara sama PPAT, ya, saya mau jual ini tanah saya, ini calon pembeli saya. Sudah ada dokumen yang sudah bisa ditandatangani di awal? Kalau sebagai PPAT belum bisa. Belum ya? Karena belum. Kalau sebagai notaris gitu, kalau dibuatkan perjanjian bisa dibuat dua, dia baik perjanjian di bawah tangan, jadi hanya membayar down payment aja. Kalau tidak perlu ya dia tekan kwitansi aja. Itu urusan kepentingan antara mereka ya. Yang perlu juga ditanya sebagai PPAT, kita ini bukan jokes ya, bukan joke dibilang. Bapak beli apa? Beli tanah. Ini sertifikatnya. Bapak udah lihat tanahnya gitu. Itu harusnya bukan berarti loh kok gitu Bapak nanya. Ya karena kan bahwa tanah itu kan benda bergerak. Iya. Kita harus tahu tentang tanahnya ada enggak gitu. Jangan sampai tanahnya kalau di pinggir sungai atau di pinggir laut nanti kena abrasi gitu, tanahnya enggak ada. Karena batas patoknya ada di tengah laut gitu. Iya ada pernah kita lihat sebelum adanya reklamasi, bukan reklamasi ya, adanya pengurukan pengembalian atas bibir pantai di Sanur antara Padanggala sampai Mertesari itu kan banyak sekali abrasi yang terjadi sehingga ada patok di mana patoknya ada di tengah gitu. Oke, berarti jadi harus tahu, kita tanya Bapak udah lihat tanahnya gitu. Harus lihat. Dan berarti untuk di awal belum ada yang bisa dokumen belum. Yang ditandatangani. Kalau sebagai PPAT belum ada. Belum PPAT bisa dibuatkan akte jual beli peralihan. Sampai itu kemudian dicek sertifikatnya, dibayar pajak-pajaknya, dilakukan validasi, baru kemudian akte PPAT terhadap transaksi jual beli itu bisa ditandatangani, betul? Ya. Termasuk dilunasi ya, dibayar. Ada dua dia. Boleh nggak harga misalnya 1 miliar dibayar 100 juta? Penjualnya mau tanda tangan jual beli. Bagaimana sisa? Ya enggak dong. Loh, tapi kan kalau sudah dibayar pajak penjual PPH, BPHTB berarti kan transaksi harusnya sudah lunas dong. Sudah bayar pajak. Di depan pokoknya di depan kita harus tanya ini udah dibayar belum? Udah lunas, sudah gitu. Kan begitu, harus sudah lunas. Harus sudah lunas ya, baru lunas kemudian. Dalam pengertian kita lihat bahwa konstruksi dari asas jual beli tanah menurut hukum adat, ini hukum adat karena undang-undang pokok agraria kita kan menganut kepada hukum adat. Terang tunai, apa terang, apa tunai kan gitu. Terang itu dilakukan di hadapan pejabat, baik kepala desa dulu, sekarang kan BPAT. Kalau tunai berarti begitu dia tekan akte jual beli itu dianggap lunas. Iya. Apa kemudian dibuktikan ada uang sisa yang ternyata belum dibayar, itu urusan mereka. Dia kemudian otomatis dia menjadi hutang. Makanya kalau masyarakat datang ke PPAT, mereka harus menyatakan yang sebenarnya ya. Harus. Ya. Harus. What you say is what you mean, gitu ya. Ya, kalau ada yang disembunyikan bukan jangan kemudian menjadi tanggung PPAT, jawab ya. PPAT. Tidak menjadi tanggung jawab seorang pejabat umum. Iya, sorry, jadi ya salah sendiri kenapa ngaku sudah lunas gitu kan? Ya, itu sifat dari hukum adat berlaku. Gitu. Oke. Tadi juga Pak Des sempat menyebutkan tentang surat di bawah tangan. Bedanya dengan surat di bawah tangan dibuat oleh notaris juga? Surat di bawah tangan itu bebas, bentuknya kan bisa dibuat sendiri. Oh, jadi surat di bawah tangan oleh para pihak. Dibuat oleh para pihak. Notarisnya mengetahui atau tidak? Ada dua dia. Kalau dia suratnya dibuat di bawah tangan, berarti ada dua, kekuatan pembuktiannya tergantung mau dicatatkan atau mau dikuatkan dalam bentuk legalisasi. Ada dua kekuatannya.
Kalau di war making hanya dibukukan saja berarti hanya dicatatkan saja. Sekarang perkembangan dari proses hukum terhadap kekuatan pembuktian tulisan atau perjanjian di bawah tangan ada dua. Perlu nggak notaris itu membacakan atau perlu nggak kita tahu tentang isinya? Terhadap surat di bawah tangan Terhadap surat itu. Anda kan notaris, Anda kan sarjana hukum, sarjana apa? Magister hukum. Kalau Anda tahu tentang Saya isinya. nggak magister. Iya. Jadi oleh karena itu sekarang war making pun kita lihat aja sekilas gitu apa yang diperjanjikan. Kalau tidak kita menolak untuk dibukukan. Kita harus mulai lah karena proses perkembangan sekarang banyak modus yang menyeret kita. Walaupun Sekarang ada dua yang tadi, kekuatan pembuktian war making ya hanya dibukukan bahwa itu kekuatannya tetap tidak bisa dinyatakan lebih dari yang lain. Dia kekuatannya tergantung kembali kepada para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. iya, walaupun notaris tidak bertanggung jawab Tidak terhadap bertanggung isinya, jawab terhadap isinya, tidak bertanggung tentang waktu penandatangannya, tidak bertanggung jawab terhadap apakah tanda tangan itu asli atau tidak. tapi boleh menolak untuk Boleh membuat, nanti kita harus bisa juga menentukan kita tidak berhak atau tidak mau untuk membukukan karena isinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku lainnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, kalau dia perjanjian di bawah tangan bisa dilegalisasikan, artinya seluruh isi itu dibacakan dan para pihak tanda tangan di depan notaris. notaris bertanggung jawab terhadap isi. Notaris bertanggung jawab tentang menjadi saksi pejabat atas isi perjanjian mereka. Tapi kekuatannya di bawah tangan masih. Karena apa? Bentuk format Dibuat sendiri ya oleh dibuat mereka sendiri. ya. Ya. Boleh nggak dibuat diketikkan di notaris? Kan begitu. Boleh nggak di situ? Bagaimana Pinjam kalau dong mesin tiknya, tolong dong bantu ketikin, kan banyak ya tuh itu, yang begitu. itu dia. Nah ini kita akan kembali nanti untuk bicarakan bagaimana kekuatan pembuktian, apakah keterlibatan dari notaris PPAT. Kita lihat dari pasal 15 ya, ayat 2, angka 2 kalau tidak. Kan ada kewajiban notaris tidak saja, ya Pak, kewenangan notaris tidak saja membuat akte otentik ya. Baik yang diminta, kemudian mengeluarkan salinan, grose dan lain sebagainya, juga memberikan penyuluhan hukum. Ya. Ya, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kemudian Wajib menerima itu ya. magang, iya, Wajib kemudian ya. juga memberikan pelayanan gratis gitu, pro bono terhadap masyarakat yang tidak mampu, gitu. Sehingga kewenangan-kewenangan itu memang diberikan oleh undang-undang. Undang-undang memberikan bahwa notaris itu bukan karena keinginan dia membuatkan akte kepada pihak, tapi notaris itu kan sifatnya pasif. Ya. Jadi orang datang kepada notaris baru kita buat. Kita nggak mungkin notaris itu mengundang orang, Bapak Ibu datang ke kantor saya nanti saya buatkan perjanjian. Jadi kan tidak seperti itu. Jadi jangan kemudian dibalik bahwa itu notaris yang buatin gitu ya. Ya membantu untuk memformulasikan ya. Ini kan kita harus bisa memberikan jawaban atas pengingkaran oleh para pihak. Kalau ada yang mengingkari, tidak seperti itu yang saya inginkan. Saya hanya menginginkan sepertinya sewa, kemudian kok dibuatkan jual beli, atau saya menginginkan sesuatu tidak seperti itu. Itulah yang harusnya juga dipastikan oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya, mempunyai kewajiban. Kita baca di pasal 16 ayat 1 huruf M. Jadi akte kalau dia bentuknya format memang akte notaris, dia menjadi akte otentik, prosedur pembuatan dipenuhi, kemudian apa? Verleden, itu dibacakan sebelum ditandatangani. Sehingga formulasinya dikonstantir tentang kehendak mereka, apa yang diinginkan sudah sesuai enggak. Itu yang membedakan. Kalau ada surat-surat lain misalnya yang dibantu untuk diketikkan, bukan berarti notarisnya yang proaktif, tapi itu kan kewajiban. Pasal 15 ya, kewenangannya karena memberikan penyuluhan dulu. Ya, karena ada warkah yang menjadi lampiran terhadap akte itu yang harus dilengkapi. Itu yang masyarakat harus tahu ya, bahwa ini bukan produknya notaris loh, bukan notaris yang notaris hanya membantu membuatkan apa yang menjadi keinginan dari para pihak, begitu ya? Ya, itu yang memang menjadi dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yang kemudian juga kewenangan itu kan tidak bisa dilakukan dengan semena-mena, sewenang-wenang gitu loh. Tanpa ada frame di mana ada batas, notaris tidak boleh keluar dari frame ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak bisa, makanya bilang kan ada 4 hal tadi.
Berwenang nggak dia? Kalau berwenang tentang akte yang dibuatnya, berwenang tentang orang yang membuatnya, berwenang tentang tempat di mana akte dibuat, kemudian berwenang tentang waktu kapan akte itu dibuat. Karena kalau notaris cuti misalnya, dia nggak berwenang. Kita lihat dari dia cuti, kemudian akte apa yang dia keluarkan. Kalau untuk masyarakat bagaimana mereka tahu bahwa notaris itu sedang cuti? Notaris itu cuti ya, notaris yang paling tahu tentang ketentuan itu. Iya. Jadi ada notaris pengganti di sana. Masyarakat nggak ngerti. Nah itu dia makanya kalau orang awam datang ke kantor notaris untuk ketemu, misalnya nih mau ketemu sama Pak Ade ada di kantor tapi sebetulnya Pak Ade lagi cuti waktu itu. Itu yang disampaikan tentang kewajiban ya. Kewajiban notaris itu kan harus menjalankan kewenangannya dengan apa? Amanah. Ya. Makanya dibilang di sumpah jabatan kan harus itu menjaga harkat martabat jabatan. Bahkan notaris itu kan pejabat umum. Dia dianggap mempunyai pengetahuan dan apa? Martabat yang jauh lebih tinggi itu yang dijaga. Dan pejabat yang bisa dipercaya ya pastinya ya. Haruslah. Harus. Kalau tidak dipercaya. Kalau nggak percaya sama notaris mau percaya sama siapa gitu kan? Ya harusnya percaya ya notaris kan juga manusia gitu ya. Jadi begitu dia diangkat gitu loh. Itulah sebenarnya dia harus menjaga kepercayaan. Jabatan kepercayaan itu ya. Iya. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, kepercayaan yang diberikan oleh negara. Karena apa? Dia akan membuatkan produk perjanjian yang mempunyai kepastian hukum sebagai alat bukti yang sempurna memenuhi ketentuan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itulah sampai hari ini jangan sampai notaris atau pejabat umum notaris ini kehilangan kepercayaan masyarakat. Iya. Karena apa? Abai terhadap menjaga harkat martabat jabatannya. Oke, sepertinya sudah cukup banyak apa yang Pak D jelaskan tadi tentang siapa, apa, dan bagaimana. Dari pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana notaris dan PPAT. Penjelasannya hampir 1 jam Pak D. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Satu Cinta INI IPAT Badung Bali. Terima kasih sudah hadir di sini, juga rekan-rekan, dan tentunya kita sama-sama berharap perbincangan kita diterima oleh masyarakat dan membuka wawasan mereka tentang siapa, apa, dan bagaimana notaris. Dan pada saat mereka membutuhkan jasa notaris atau PPAT, mereka sudah tahu kemana harus melangkah. Terima kasih sekali lagi Pak D. Sama-sama. Jadi mudah-mudahan apa yang diperbincangkan pada pagi hari ini atau siang hari ini, jadi mudah-mudahan ini bisa menambah dan pemahaman masyarakat tentang siapa notaris dan seperti siapa apa sebenarnya PPAT. Sehingga tidak terjadi pemahaman yang keliru tentang hal itu. Oke, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, lindungi orang-orang tercinta di sekitar Anda, dan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia yang hebat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan loncengnya untuk podcast Satu Cinta INI IPAT Badung, dan akan ada materi-materi lain yang tidak kalah menarik ya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Badung, saya ada lawan.
Hai, apa kabar Anda semua? Selamat datang di podcast kami, Satu Cinta, INI dan IPPAT Badung, Bali. Boleh nggak tanda tangan Kabupaten Badung, kedudukannya Badung, tanda tangan di Denpasar. Nah, jangan sampai ada notaris satu PPAT yang abal-abal kita. Tapi bingung. ada notaris palsu. Tapi ternyata ada sertifikat ganda.